when China will have a larger economy than the United States. Goldman Sachs. Dari perkiraan ekonomi China siap kalahkan Amerika Serikat di tahun 2028. Masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada 2001 semakin mengukuhkan posisi Cina sebagai bagian dari pusat manufaktur dan perdagangan dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh lembaga konsultan manajemen global McKinsey yang menganalisis 186 negara, Cina menjadi destinasi ekspor terbesar di dunia dan sumber impor terbesar bagi 65 negara. Permainan ekonomi yang diperankan oleh Cina merupakan gebrakan pada dunia internasional bahwa selanjutnya Cina akan menguasai pasar ekonomi global. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, Cina mulai melebarkan sayapnya untuk semakin mengukuhkan posisinya melalui proyek ambisius bernama One Belt One Road Initiative atau OBOR. OBOR adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Cina Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia. Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di Cina. Melalui kebijakan tersebut, Cina berhasil memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut saja Xiaomi sebagai disruptor di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Kini perusahaan ponsel dengan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari 200 miliar US dollar tersebut memiliki pangsa pasar global sebesar 9% di bawah Apple, Huawei, dan Samsung. Tak hanya Xiaomi, Cina juga punya raksasa teknologi lain seperti perusahaan social networking bernama Tencent dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 3,11 triliun US dollar. Perusahaan e-commerce bentukan Jack Ma, Alibaba yang mencatatkan rekor IPO terbesar sepanjang sejarah dengan meraup dana 25 triliun US dollar. Sejak 2012, bertepatan dengan kepemimpinan Xi Jinping, dimulai produk domestik bruto PDB telah melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam satu dekade, dari 8,54 triliun US dollar menjadi 17,89 triliun US dollar pada akhir 2022. Selama periode 2012 sampai 2019, ekonomi Tiongkok selalu tumbuh di atas 5%. Namun ketika terjadi pandemi COVID-19, ekonomi negeri panda ini melambat dan hanya tumbuh 2,24%. Perekonomian Tiongkok sempat bangkit dan tumbuh 8,11% pada 2021. Tetapi pada 2022, ekonomi Tiongkok diperkirakan kembali melambat karena hanya mampu tumbuh 2,5% hingga tahun 2022. Pertama, aspek ekonomi. Presiden Deng Xiaoping mengundang ratusan pengusaha dan investor dari luar negeri, kebanyakan dari barat, untuk berinvestasi di Cina. Karena kebijakan tersebut, ekonomi Cina tumbuh rata-rata 10% per tahun. Kedua, aspek pendidikan. Cina ingin mencerdaskan anak-anak bangsanya agar dapat membangun negara dari ilmu yang didapatkan dari negara-negara maju di dunia. Cina mengirim ratusan ribu anak-anak mudanya untuk belajar di negara lain, khususnya ke Amerika Serikat. Yang ketiga, aspek politik. Cina memperbaiki hubungan dengan negara lain, alias sangat menghindari konflik. Dengan pemikiran pragmatisme, strategi politik tersebut sangat melancarkan strategi gebrakan ekonomi dan pendidikan Cina. Presiden Deng Xiaoping tidak lagi mementingkan kompetisi ideologi kapitalisme versus komunisme, namun justru saling berkolaborasi satu sama lain. Kutipan paling terkenal dari Presiden Deng Xiaoping adalah, "Tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik." Di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, Cina tumbuh menjadi layaknya raksasa ekonomi dunia.
Hal ini berkat kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping bernama Open Door, sehingga Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok, layanan logistik, infrastruktur transportasi yang rumit yang didukung oleh uang dan teknologi dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global selama 3 dekade ini. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terus melambat di sepanjang tahun 2019. Mulai dari 3% di kuartal 1, turun menjadi 2% di kuartal 2, dan 1,9% di kuartal 3. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Cina juga ikut tertekan, yang mana hanya tumbuh 6% di bawah rata-rata 10% dalam 30 tahun terakhir. Tujuan utama pemerintah Tiongkok adalah membuat perekonomian Tiongkok relatif mandiri. Perdagangan luar negeri pada umumnya terbatas pada perolehan barang-barang yang tidak dapat dibuat atau yang dibuat oleh Tiongkok. Sehingga kebijakan seperti ini menciptakan diplomasi dari tahun 1950 hingga 1978. PDB per kapita Tiongkok berdasarkan paritas daya beli yang merupakan ukuran standar hidup suatu negara meningkat 2 kali lipat. Namun dari tahun 1958 hingga 1968 standar hidup Tiongkok turun sebesar 20,3%, dan dari tahun 1966 hingga 1968 standar hidup tersebut turun sebesar 9,6%. Selain itu, pertumbuhan standar hidup itu tidak seberapa dibanding pertumbuhan standar hidup di barat. Kesuksesan Cina diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping pada tahun 1978 sampai 1989. Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulunya terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Kemudian, gebrakan besar-besaran terjadi pada tahun 1980-an ketika Deng Xiaoping naik tahta menggantikan Mao Zedong. Kebangkitan ekonomi Cina juga didorong oleh jaringan pabrik yang memproduksi berbagai macam hal, mulai dari mainan hingga telepon genggam untuk konsumen di seluruh dunia, yang membuat China dijuluki pabriknya dunia. Kendaraan lain yang membuat China semakin kuat posisinya adalah investasi. China terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 2015 sampai 2017, China telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia, menurut MC Kinsey. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadikan Cina sebagai superpower yang bersaing ketat dengan Amerika Serikat. Bukan berarti Cina di atas sambang kedamaian, namun pertumbuhan yang cepat menyajikan persaingan yang panas sehingga menghadirkan perang dagang yang berlangsung dalam kurang lebih 16 bulan terakhir dan telah mengorbankan ekonomi kedua negara dan bahkan perekonomian global. So why China has been the fastest growing economy in the world over the past 4 decades. Take us through just how far the Chinese economy has come since President Reagan's visit. China is the world's second largest economy and the biggest importer. But 40 years ago, it was a poor, largely rural nation, with at least 30% of its population living in poverty. That started to change in 1978, when China launched major economic reform. Faktor-faktor inilah yang menjadikan ekonomi Cina tumbuh secara pesat. Itulah beberapa pembahasan yang telah kelompok kami paparkan, dan terima kasih.